Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 330. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya yang ia menjadi utusan. Selamat datang. Cinta Tuhan pada kita, amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan, umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Natal dan Tahun Baru, dan selamat Pesta Penampakan Tuhan atau Tiga Raja. Secara khusus kita diarahkan untuk mengetahui bahwa gereja pada hari ini memberikan satu momen terpenting, yaitu mewartakan Kristus, bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Kristus ditampakkan, diperkenalkan kepada seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Dan gereja Katolik merupakan presentasi atau menghadirkan Kristus yang adalah Raja semesta alam, di mana gereja Katolik tidak memandang suku, tidak memandang kulit, warna, tetapi untuk semua orang. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, pada pesta penampakan Tuhan ini, Yesus memperkenalkan diri dan ditampakkan sebagai Raja dan juga sebagai Tuhan, sebagai Almasih. Untuk itu banyak orang yang sampai sekarang, bahkan menurut statistik dunia, kurang lebih 4 miliar orang yang berkeyakinan kepada Kristus yang tertulis, yaitu baik gereja Katolik Roma 1,5 miliar, gereja Ortodoks, gereja Anglikan, gereja Reformasi, dan juga gereja-gereja kecil lainnya. Untuk itu marilah kita berbangga
dan juga kita bersyukur bahwa Yesus yang kita imani dikenal dan juga diyakini oleh banyak orang. Untuk itu agar layak, mari kita merendahkan diri, kita mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memohon kerahiman Allah. Kyrie. Puji syukur 342. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. 343. Terra pax hominibus, bone voluntatis, ordamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorificamus te, gracias a
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukannya yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Noveritis atau pengumuman Paskah dan pesta-pesta yang tanggalnya berubah tahun 2024. Saudara-saudara terkasih, hendaknya kalian ketahui bahwa setelah kita bersuka cita pada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena belas kasih Allah, maka dengan sukacita kami memaklumkan kebangkitan penyelamat kita. Pada tanggal 14 bulan Februari, hari Rabu Abu, dan mulailah puasa 40 hari yang amat suci. Pada tanggal 31
bulan Maret, Paskah Kudus Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan kita rayakan dengan gembira. Pada tanggal 9 bulan Mei akan dirayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 19 bulan Mei, Pesta Pentakosta. Pada tanggal 2 bulan Juni, Pesta Tubuh dan Darah Kristus yang amat kudus. Pada tanggal 1 bulan Desember, minggu pertama Advent, Tuhan kita Yesus Kristus, kepadanya hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan hari-hari yang sangat penting untuk kita lalui di tahun 2024. Dan besok gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Biasanya ada kebiasaan untuk pembaptisan, juga bisa dilaksanakan pada hal tersebut. Hari ini merupakan hari raya yang orang kenal lalu, yaitu Tiga Raja. Tetapi secara liturgi sudah dirubah karena peristiwa kunjungan Tiga Raja itu banyak variasi menyangkut ceritanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tiga Raja itu datang nanti Yesus umur kurang lebih 30-an. Tetapi saya mau letakkan konteksnya supaya umat mengetahui bahwa pesta Tiga Raja ini atau pesta penampakan ini adalah simbol di mana gereja mengakui dan seluruh umat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga dikatakan pesta penampakan Tuhan. Nah, Yesus baru menampakkan diri di publik atau di khalayak ramai, yaitu biasanya mengikuti kebiasaan bangsa Yahudi atau Israel pada waktu itu, yaitu bahwa seseorang baru diakui oleh publik, dia mau berbicara atau misalnya memimpin atau mempunyai kekuasaan atau mempunyai karisma kalau seseorang itu sudah berumur 30 tahun ke atas. Sehingga wajarlah kalau kitab suci tidak menulis tentang hidup dari Yesus sejak dia kecil sampai umur 30 tahun. Nanti dia menampakkan diri yaitu pada umuran 30-an tahun ke atas, yaitu pertama-tama di pesta di Kana. Jadi selama umur dia 5 tahun sampai 30-an nyanda ada cerita tentang Yesus. Bahkan ada gosip bahwa Yesus suka mana, bagaimana, so mati atau benda. Tetapi itu menurut tradisi dan juga nabi-nabi bahwa mereka baru dinampakkan, baru ditonjolkan dan diceritakan dalam sejarah, entah sejarah nabi-nabi atau sejarah agama atau sejarah bangsa, suku bangsa Romawi atau Yahudi, yaitu di umur 30-40 tahun. Nah, secara liturgi gereja juga menampakkan Tuhan Yesus dalam liturgi pada awal bulan, yaitu Januari, untuk memperkenalkan bahwa inilah Tuhan. Nah, cerita tentang Tiga Raja atau sekarang orang sebut penampakan, yaitu bahwa
ada orang di dalam cerita disimbolkan bahwa raja-raja itu mewakili seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Dan di zaman dulu untuk dunia cuma dikenal di Eropa, di sekitar situ dan di Afrika situ. Bangsa Indonesia belum di Asia belum terkenal. Sedangkan Columbus baru menemukan bangsa Asia nanti di abad sesudahnya. Nah, untuk itu pesta penampakan Tuhan mau menyatakan diri bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah orang. Tapi Yesus tidak datang kemudian berkoar-koar seperti para pengkhotbah sekarang, ya, menyatakan diri bahwa saya nabi, saya orang terkenal, saya membawa misi. Tidak. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada dunia lewat cerita kitab suci, yaitu dia datang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan mujizat-mujizat, yaitu mujizat pertama Yesus sehingga Yesus dikenal sebagai Tuhan, di mana perbuatan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu pada waktu Yesus merubah merubah air menjadi anggur. Kemudian penampakan berikutnya yaitu Yesus membangkitkan manusia, Yesus memberkati orang, Yesus mengunjungi orang-orang yang tersesat, orang yang terpinggirkan, bahkan orang yang dianggap berdosa pun Yesus pergi, seperti dalam cerita Maria Magdalena, di mana Maria Magdalena dianggap somati karena dianggap sebagai pelacur, tetapi Yesus menunjukkan kepada manusia bahwa orang tersebut juga perlu diperhatikan. Maka Yesus pikunjungi. Turanin tahu Yesus tak bikin apa dengan Maria, itu urusan Maria dengan Yesus. Tetapi bahwa Yesus memperhatikan orang yang sudah dianggap mati. Bahkan Yesus pun memperhatikan orang yang sudah dianggap mati, seperti menyembuhkan orang-orang kusta. Karena pada zaman itu ketika orang mendapat penyakit kusta dianggap sebagai kutukan, bahkan harus disingkirkan. Bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Bagaimana Yesus juga memperhatikan, datang mengunjungi orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat, seperti Sakeus, badan yang pendek seperti saya, dia kunjungi. Begitu juga para penatua-penatua agama yang dianggap. Itulah bahwa Yesus menampakkan diri. Tapi Yesus tidak berkhotbah-khotbah seperti para caleg sekarang, memperkenalkan diri, kunjungan sana, membawa bantuan sosial dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Sampai Yesus wafat, dia sudah dikenal oleh seluruh bangsa yang diwakili atau simbolkan dengan kunjungan 3 raja, orang-orang yang terkenal. Bahkan raja-raja pun datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan hal tersebut, simbolisasi dan perayaan itu sampai sekarang juga, bahwa begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Sesuai statistik terakhir, diperkirakan yang menyembah, beriman kepada Tuhan yaitu kurang lebih 4 miliar orang dari sekian 6-7 miliar orang yang ada di dunia. Lebih dari setengah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang menyatakan diri secara KTP, memang menyatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Belum juga orang-orang yang secara diam-diam, meskipun masih beragama lain, tidak mengakui Yesus secara konkret, tetapi
Sudah, nanti dibaca sebentar, sabar-sabar. Nanti itulah pimpinan-pimpinan umat yang memperkenalkan Yesus di seluruh pelosok dunia. Dan ingat, gereja Katolik bukan hanya secara suku, tetapi gereja Katolik universal, sehingga disebut gereja katokos, umum, tidak memandang suku, tidak memandang kulit, tidak memandang kribo atau lurus, mata picit, cipit atau mata melotot, pendek atau tinggi, pokoknya universal. Inilah kita sebagai umat Katolik, banggalah, ya. Untuk dunia. Dan hari ini juga gereja secara khusus merayakan dan mengkhususkan untuk anak-anak sekami, anak-anak misioner. Sekarang dorang merayakan, dan gereja memperhatikan mereka. Dan ingat bahwa anak-anak sekami, yaitu anak-anak sekami ada dua angkatan atau dua istilah, yaitu anak-anak sekami, yaitu anak-anak sekami anak dan sekami remaja. Yang sekarang ini kriteria untuk masuk sekami anak, sekami remaja bervariasi, tetapi bagi kita bahwa sekami anak yaitu mereka yang dari bayi sampai mereka yang belum sambut baru. Bagi mereka yang sudah sambut baru sampai usia SMP kelas 3 masuk sekami remaja. Nah, sekami dewasa yaitu OMK dan sebagainya itu. Tapi bagi kita sekami yaitu tidak terikat, bagi saja misalnya sekami anak yang masuk usia 2 tahun sobasar ikut saja sekami remaja. Kalau dia suka juga mau ikut OMK silakan, nggak masalah. Karupa kita boleh masuk sekami remaja karena masih dapat lihat dari belakang masih remaja. Dia dari muka so mesti masuk kaum bapa, sudah paling opa. Nah, itu. Jadi dalam gereja pelayanan tidak ada batas-batas mesti begini. Yang penting lihat saja dia mau melayani, menjadi misioner. Kemudian saya mau tekankan bahwa marilah kita memperhatikan sekami anak-anak kita. Dan saya mau bilang wanti-wanti kepada orang tua bahwa ini menjadi tugas tanggung jawab orang tua yang menikah. Ada orang tua yang belum menikah. Karena pada waktu menikah ada berjanji apa? Coba pikir, waktu saat berjanji datang di muka, di hadapan kasih tangan di atas kitab suci, di hadapan pastor, kemudian di hadapan umat waktu kawin udah berjanji. Halo, saya berjanji kepada Allah untuk mencintai seumur hidup. Kedua, saya mau membina, mendidik anak-anak saya dalam iman lanjutkan saja sendiri. Itu tanggung jawab. Jadi jangan kesebiar. Gereja juga memberikan tanggung jawab, memberikan sarana yaitu dalam kelompok yaitu sekami. Jangan orang tua cuma kasih biar pak pastor. Pesadap, pastornya ada anak, bina-bina kamu pe anakku kamu sendiri kasih biar, memang kurang ajar memang. Mari orang bergandengan tangan mendampingi anak-anak kita. Ya. Agar supaya mereka menjadi harapan keluarga, harapan gereja, dan juga harapan masyarakat menjadi orang-orang yang baik. Sebab kalau orang tidak bina mereka, siap-siap jauh orang sakit hati kong tak salah mau bagantong diri. Ya, jadi anak-anak bilang pama dan papa, siapa suruh lahir pak kita. Dia ke anak baik, dia anak setengah baik, anak bingo-bingo yaki, dia torampe anak untuk didampingi, dibina. Ya, jadi ini yang saya gereja mau tekankan supaya mari kita orang tua, siapa suruh kaweng, sedangkan saja pastornya nak kaweng asih memperhatikan anak-anak.
Menurut orang sendiri cuma cari apa untuk kawin? Kawin yaitu apa? Untuk generasi berikutnya. Yaitu kita menikah untuk apa? Beranak cucu. Saya berulang-ulang kali bilang kepada orang tua, kepada umat Katolik yang menikah, cari anak. Kalian nak dapat anak secara biologis, angkat anak, marjang angkat pak kita, sudah ada keturunan kita, sudah boleh kawin. Cari orang yang bisa mendapat keturunan. Mau bayangkan semua kalau sudah mau cari anak, habis 100 tahun depan lenyap dunia. Cari anak, baik secara biologis, syukur. Kalau tidak dapat secara biologis, banyak anak yang ada di panti asuhan, banyak anak saudara kita yang tidak diperhatikan, mari orang angkat dan bina. Jangan cuma cari anak, tapi harus janji kedua yaitu mendampingi mereka supaya mereka menjadi kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sekitar altar ini, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami semua tergerak untuk berani terlibat untuk berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita secara khusus keluarga-keluarga yang mohon doa dalam misa ini. Pertama, penyelenggara misa sekami paroki Bunda Teresia, kiranya Tuhan memberkati akan pengurus, pembina, sekaligus juga anak-anak yang sementara dibina. Semoga mereka mendapatkan pengharapan dan cinta kasih dari orang tua, gereja, dan masyarakat.
juga bersama dengan keluarga Kaunang Namsa bersyukur atas ulang tahun yang pertama dari anak Christian Mikael Kaunang. Pada hari ini kiranya Tuhan memberkatinya, semoga ia menjadi kebanggaan keluarga gereja dan masyarakat. Bersama keluarga Ransun Loho bersyukur dan mohon berkat atas segala rahmat berkat yang alami, khususnya ulang tahun dari Bapak keluarga Bapak Ferry Ransun tanggal 3 Januari. Firman Tuhan memberkati akan keluarga ini, memberkati Bapak yang berhari ulang tahun. Semoga pekerjaan, tugas tanggung jawabnya diberkati selalu. Bersama keluarga Salah Akoraa bersyukur atas rahmat berkat yang dialami, khususnya untuk permandian anak Gabriel Aquino Salah tanggal 7 Januari dan ulang tahun anak Amoria Scholastica Lovely Selasa tanggal 1 Januari. Semoga Tuhan memberkati akan anak yang akan dipermandikan dan juga anak yang berulang tahun, dan memberkati untuk keluarga yang bersyukur. Keluarga Dahua Dianomo bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami dan mohon berkat untuk keluarga, dan juga mohon doa untuk keselamatan jiwa bagi semua anggota keluarga yang telah meninggal. Semoga kerahiman Tuhan selalu menyertai keluarga dan juga yang meninggal mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Kerangan Rantung bersyukur atas rahmat berkat dialami, khususnya hari ulang tahun dari Bapak Yohanes Kerangan yang ke-37 tanggal 6 Januari. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga ini dan memberkati Bapak yang berhari ulang tahun. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita bersyukur lewat persembahan. Madabakti nomor 229, 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya,
Madabakti nomor 357. 357. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem raga Yerusalem. Karena kini Allah Putra jadi manusia. Lekaslah mencari Allah Putra penyelamat dunia. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa jadi manusia. Gembala pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah Tuhan Maha Raja jadi bayi Bapa. Lekaslah mencari putra Bapa, pohon bahagia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu agar menghasilkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperenakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang mengembirakan ini, bersama semua malaikat kami mujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 387. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Benedictus qui viveni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, telah hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, selamat pesta penampakan Tuhan. Mohon maaf lahir batin. Puji syukur 408. Qui tollis
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Lagu Komuni Mada Bakti nomor 286. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertanggung, meski aku tak pantas datang, dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Ku akan Dikau. Mada Bakti nomor 282. 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau
untuk semua sekami, baik sekami anak, sekami remaja, boleh maju ke depan. Anak-anak juga yang masih dalam pelukan ibu atau bapak boleh bawa supaya sebiasa. Nanti kalau sebentar mau menyanyi DP mama atau DP ibu yang menyanyi sebegitu. Supaya mereka terbiasa maju. Semua kecuali yang rewel ya biar menangis nak apa-apa. Ayo menghadap umat. Silakan menyanyi. Balik ke sana, menghadap umat. Boleh yang besar-besar di atas supaya Natal panjang. Kesempatan. Kurban sesaksian, semua itu akan aku lakukan dengan segenap cinta. Sekami ku cinta padamu, I love you. Sekami ku sayang padamu, oh yes. Biar badai menerjang, aku tetap bertahan. Cinta Yesus. Lagu kedua. Ya peloyo-loyo Pastor Liso capek. Semangat lagu apa? Semangat ya? Apa? Aku bangga. 3, 2, 3. Bangga jadi anak Katolik. Panotasi berdoa untuk teman, penuh kasih, berderma untuk teman, kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, jadi anak Katolik. Bangga jadi. Ulang kasih tinggi. Aku bangga jadi 3, 2, 1. Aku bangga jadi anak Katolik. Dah. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga. Sekami. Apa kata? Oke, baru satu lagu. Jadi umat yang terkasih, khususnya yang punya anak-anak ini, jadi tolong mulai minggu depan orang aktifkan lagi untuk membina mereka, memberikan semangat.
ya memberikan dukungan kepada mereka biar satu minggu satu kali tampil ya. Jadi sangat diminta kepada pembina-pembina sekami di wilayah rohani Jantar. Sampai tuh untuk minggu depan kalau misalnya anak masih Japolo, kasih maju di depan, kasih latihan supaya dia mulai terbiasa. Nanti DP mama tuh kalau DP mama bawa, DP mama tuh baba goyang dan apa-apa, DP papa sekami semua. Ele pastor sekami, malo-malo orang di gereja. Jadi itu, oke, kita lihat masih anak-anak supaya orang anak-anak terbiasa, lihat orang suka-suka Kang, begitu. Oke, ya. Kedua, untuk adik-adik, jadi tiap hari Minggu, yaitu misa kedua, misa pertama jam 9, ya, tetap hadir. Ya, mungkin yang apa malam-malam ya, berarti tidak ada cuma di misa ini baru 2 misa di sini. Misa pertama yaitu misa jam 9, itu saja. Jadi selamat kepada anak-anak sekami. Lagu semangat apa mars sekami apa? Apa? Mana tuh pembina-pembina sekami? Coba tampil. Coba berdiri. Mari. Ya, sama maju di sini. Pembina kan masuk di jaringan. Mas tampil. Ada nanti mau diatur pembina wilayah rohani, baru ada pembina paroki. Nanti ditata lagi untuk kelompok-kelompok mana-mana. Wah ada kuti, yuk kita malu-malu. Ele pastor pembina. Oke, lagu semangat. Himna, bagaimana? Tua gampat apa kabar 3? Enggak terloyo itu. Apa yang semangat. Tua gam 3 2 3. Tua gampat apa kabar? Hai jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu. Senyum Sione. Iya. Tua gampat apa kabar? Hai. Dengan tangan beri sobat Yesus. Lihat ke kiri, kiri mana? Oh, lihat ke kanan. Tak balik, tepuk ke kanan. Putar ke kiri dan putar ke kanan. Boleh jumpa Lagi hore. Oke. Dan terakhir lagu apa? Udah bilang tadi? Himne sekami. Ini kesempatan hari sekami anak misioner. Apa bagaimana? 1 2 3 1 2 3. Sekami remaja nak hafal. Kajian doa. Rada tiap kitab. Akar iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke. Berdoa dalam nama Bapa, sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tangan di mana? Kalau bilang marilah berdoa, tangan sikap doa. Mata di mana? Lebih baik mata ditutup. Markal mata nak tata tutup karena ada penyakit apa-apa, buka terus. Ya. Tangan tunduk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tutup mata. Tuh nasi nak mau habis. Ada nanti siapkan ikan banyak ya. Tuhan, ikuti kata-kata pastor. Tuhan, makasih banyak karena kami telah diperhatikan
oleh mama dan papa, adik maupun kakak, dan umatmu. Makasih Tuhan, karena kami dapat menikmati tahun yang baru, tahun yang penuh rahmat dan berkat. Kami berdoa untuk mama dan papa, kakak adik, saudara-saudari kami, semoga mereka sehat-sehat, supaya dapat bekerja, supaya dapat membimbing kami dan menyekolahkan kami, agar kami menjadi anak-anak kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Pada saat ini kami minta maaf jika kami bersalah kepada orang tua, kakak adik, dan saudara-saudari. Ini doa kami Tuhan. Yesus yang baru lahir semoga menyertai kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pesta, pada hari di mana gereja memberikan perhatian kepada anak-anak sekami, maka ada salah satu dari anak-anak sekami mengucapkan terima kasih atau kesan dan pesan. Siapa Kang? Siapkan. Dari satu kecil, satu besar. Pastor mau pilih yang besar, yang itu paling tinggi. Sekelas berapa? Apa sekelas? John sekelas berapa? 3 SMP. Oh iya masuk. Ele pastor so tua masuk sekami. Nah adik yang mau ucapkan terima kasih ini. Belum. Siapa yang mau suka bicara? Oh, makasih mama papa. Terima kasih mama papa. Makasih semua. Makasih semua. Amin. Amin. Oh, ayo. Terima kasih Mak Papa. Oh. Bilang apa? Oh. Oh, semoga sekami makin maju. Ada Pak Dengar. Mau ganti yang perempuan. Kesan dan pesan for adik-adik sekami. Kesan dan pesan for adik-adik sekami. Semoga adik-adik semua dapat menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan, dengar-dengaran Pak orang tua, rajin belajar, dan semoga semua dapat melayani jadi misdinar juga. Amin. Pesan for pembinaan orang tua, semoga pembinaan orang tua lebih sayang-sayang itu anak, habis itu kasih sekolah baik-baik, kasih makan tiap hari, sudah. Ada dengar apa? Sayang-sayang, kongsi sekolah baik-baik pada orang, siapa suruh cari anak. Oh, jangan cuma mencari beli oto, beli rumah untuk anak, lapungu,
3 marsatu pamabo, panjudi, panghugel, mati. Sekolah, biarkan cuma rumah rewot, yang penting anak-anak dulu. Oke, selamat. Ini, pastor tetap mendampingi kamu. Semoga hormat kepada Tuhan. Siap? Mari kita berikan penghormatan kepada Tuhan. 1, 2, turun. Aduh, tuh basar-basar ini. Turun. 3, naik ulang. 4, sikap tegap. 5, putar. Perhatikan. Pastor selesai belajar nih tahu. Lihat Hormat. 1, tarik. Kaki kanan tarik. 2, turun. 3, angkat. 4, sikap. 5, terserah mau putar kiri atau kanan. Ulang. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, putar karena bagi yang tuh belum sambut, datang Pak Pastor. Bagi yang so sambut, kembali ke tempat duduk dengan sopan. Mari, cepat. Nah, dapat berkat. Ayo langsung pulang. Ya. Silakan penyampai. Oh belum. Oke, mari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah kuatkan kami lewat sabda dan setapan rohani, dan secara khusus juga pada hari ini Engkau telah memperhatikan lewat gereja akan anak-anak yang tergabung dalam Sekami. Semoga mereka menjadi kebanggaan kami, kebanggaan keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk. Beberapa penyampaian gereja ini dan sekaligus juga ada penyampaian menyangkut pimpinan untuk di wilayah-wilayah rohani. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat Hari Raya Epifani. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pastor Aloysius Koraa PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada Hari Raya Penampakan Tuhan ini, Pesta Tiga Raja, juga kepada frater yang telah mendampingi, para petugas liturgi, PPA dan Kostor, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Sekami Paroki, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Santa Bernadette de Subiru, kebersihan KTM, tim Komsos, pembina dan pendamping Sekami serta anak Sekami, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi pertama, petugas penyelenggara pekan depan, Minggu 14 Januari 2024, penyelenggara liturgi Misa Pagi, Wanita Katolik Republik Indonesia Santa Agatha, Misa Sore LC Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Selanjutnya informasi dari Pastor Paroki. Pastor mengucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah rohani yang lama atas kerelaan memberi diri, hati, dan waktu dalam tugas pelayanannya selama masa menjabat dalam wilayah rohani. Tuhan memberkati.
Kemudian pastor paroki akan melakukan konsolidasi dengan wilayah rohani dengan melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah rohani. Dan yang akan dimulai pada wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai hari Senin 15 Januari 2024. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya tugas keluar kota dari Bapak Sekretaris Bapak Pedro Pangemanan, untuk sementara waktu selama tidak ada Bapak Pedro, tugas jabatan akan dilaksanakan oleh Bapak Doni Mamahit. Informasi keuangan bisa dibaca dalam Warta Paroki dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pastor Kan. Disilakan. Yang terkasih, penyampaian untuk proses pemilihan rekrutan untuk pimpinan wilayah rohani, dan dari hasil yang sudah berjalan, yaitu kita sudah dibagi dalam 16 wilayah rohani, dan proses untuk pemilihan pimpinan wilayah rohani sudah berjalan, yaitu pertama dari wilayah Santo Ambrosius diusulkan 3 nama, yaitu pertama Salestapo Bali, Steve Dotulong, Deki Raung. Kedua Santa Maria El Rosario, Yosep Turambi, Seri Turangan, Ina Kansil. Ketiga Santo Valentinus, Cerli Awere, Julian Sumampo, Yuanita Paendong. Keempat Santo Antonius Athanasius, Yohanes Kaerangan, Krisi Taweru, Sutrisno Tugiat. Santo Mikael, Yohantan Y. Ulak, Jofri Sokop, Angela M. Liwe. 6. Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, Tommy Mandey, Agus Susanto. 7. Santa Verena, Cynthia Paat, Dr. Anton Tumbol, Seli Kumase. 8. Santo Thomas Becket, Adi Pinangkaan, Charles Kurniawan, Edwin Humokor. 9. Santa Elizabeth, Dr. Lustania, Doni Mahamait, Ine Lengdong, Amelia Legi. 10. Santa Maria Ratu PD, Jengel Station, Anton Triwanir Winarto, Andri Mongdong. 11. Santa Litwina, Risa Rompis, Deni Surentui, Norbert Tandiarang. 12. Santo Lorenzo Ruiz, Adel Bulong, Kriston Manurung, Aldrin Tangkere. 13. Santa Helena Ginus Uga, Noldi Rondonowu, Anggi Sasanaung. 14. Santa Ursula, Mikael Yonatan, Indra Pangala, Vivi Pamikiran. 15. Santo Padre Pio, Lydia Sisilia Lumingkewas, Jufri Lonto. Dan 16. Santo Fidelis dari Sigmaringen. Dari proses yang sudah berlaku, maka sudah diusulkan mereka yang terpilih, kalau ada boleh berdiri. Dan ini masih dalam proses juga, supaya dapat menghadap pastor untuk mungkin memberikan pertimbangan secara pribadi, atau juga ada dari wilayah rohani, mungkin ada hal-hal sama dengan perkawinan, ada halangan-halangan yang bisa menggagalkan seseorang menjadi ketua wilayah rohani. Sebab pastor tidak mengetahui segala-galanya. Maka yang terpilih dari wilayah rohani Santo Ambrosius, Deki Raung, mana dia? Ada hadir, kagak nak hadir, kagak supaya bergantung di pohon tomat. Kedua, Santa Maria El Rosario, Ina Kansil. Mana? Alah, nak hadir semua. Ketiga, Santo Valentinus, Yuanita Paendong. Keempat, Santo Athanasius, Sutrisno Tugiat. Ada.
Allah, nadahan semua, kayak dong tahu semua. 5. Santo Mikael Yohantan Yeulak. 6. Santo Yohanes Rasul Penginjil Tommy Mandey. 7. Santa Verena Serli Kumase. Ke-8. Santo Thomas Becket Adi Pinangkaan. 9. Santa Elizabeth dari Lusitania Ine Longdong. 10. Santa Maria Ratu P.D. Apa itu kita juga belum tahu. Andri Mongdong. Santa Litwina Norbert Tandiarang. 2. Lorenzo Ruiz Kriston Manurung. Santa Helena Noldi Rondonu. Santa Ursula Vivi Pamikiran. Santo Padre Pio Jufri Lonto. Santa Fidelis dari Sigmaringan Fani Moniung. Untuk secara definitif nanti masih ada kesempatan 1 minggu. Ada juga usulan-usulan ini yang diusulkan untuk jadi dari 3 mau jadi pimpinan. Tetapi masih tetap terbuka kepada wilayah rohani untuk misalnya ada pribadi yang sudah diusulkan untuk terpilih, mungkin minggu depan semua pi Amerika ya balapor. Atau minggu depan surasa semua dipanggil oleh Tuhan balapor. Itu maksudnya sebelum secara definitif ya. Jadi itu. Jadi ini penyampaian supaya umat juga memberikan penilaian khususnya di wilayah rohani. Ada yang mungkin terpilih tertinggi tetapi belum terpilih. Jadi itu bisa saja karena misalnya ada ini, bisa saja dari 3 yang lain tuh. Jadi itu masih ada kesempatan 1 minggu kalau tidak salah untuk nantinya pastor secara definitif mengatakan so tidak dirubah-rubah. Saleh sota tawa ini dia terpilih dia apa itu ya. Jadi itu dengan segala pertimbangan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan, masukan dari tokoh-tokoh umat, masukan dari pimpinan umat supaya masih juga ada pemikiran. Demikian penyampaian sementara untuk usulan nama wilayah rohani dan yang terpilih tentunya pertimbangan dari umat, dari pastor dan nanti definitif di minggu depan. Siapa tahu mungkin alok koraa dah terpilih umat tahu bahwa siapa dia pastor di sana ada 5. Nah itu. Nah, boleh silakan. Itulah demokrasi, kebebasan orang memberikan pertimbangan sebelum kita menetapkan pimpinan umat yang bisa diterima oleh umat dan bisa melayani umat. Demikian penyampaian. Selamat beraktivitas, selamat juga berproses sebelum masing-masing wilayah rohani mendapatkan pimpinan yang definitif. Semoga diperhatikan. Terima kasih. Ada tuh so tatawa-tatawa lantaran so mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan berkatilah para pimpinan umat yang sudah menyelesaikan tugasnya dan juga para koordinator yang akan juga menyelesaikan tugasnya dengan terpilihnya saudara-saudara kita yang akan menjadi pimpinan wilayah rohani yang definitif untuk membentuk kepengurusan di wilayah rohani. Kami mohon berkat-Mu
juga untuk tim yang sudah melaksanakan tugas, dan kami memberkat-Mu untuk segala rencana usaha umat-Mu di tahun yang baru ini. Dan berkat-Mu menyertai kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Madabakti nomor 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya. Walaupun durhaka tak ditinggalkan, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya membebaskan kita, wafat bagi kita namun bangkit pula, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Silakan kepada sekami dan pembina